Hayat itulah paling dalam, di dalam rohku alami kuduslah. Bukan palang ajaib penuh mulia Allah, megah agung tiadalah terduga. Hayat ini Allah sang kekal, ditampilkan Yesus anak manusia. Kini roh pemberi hayat di rohku membesar, menjadi gereja kesayangannya. Mengalir Tuhan, marilah untuk ini makna hidup kita, dan masukmu di batin kita. Palingkan ya Tuhan, demi hayat Engkau kan beroleh gereja rumah idaman. Di gereja kita pada paham, di dalam kita hayat limpah ruah. Sejahtera di lubuk, bukan ronta luar, tergenang menjadi sungai meluap. Seluruh kaum saleh serempak, nuntut nikmat pegang hayat nan kaya. Barang selain Tuhan, buang ke belakang, hingga gereja penuh hayat Allah. Mengalir Tuhan, marilah untuk ini makna hidup kita, dan masukmu di batin kita. Palingkan ya Tuhan, demi hayat Engkau kan beroleh gereja rumah idaman. Tuhan mohon palingkan hamba, hidupku berdasarkan Kau belaka. Lepas konsep yang lama, mutlak ikut hayat, beri kurnia agar berpaling kian mantap. Dalam roh nikmati sentosa, insan batin kian baru tiap saat. Di lubukku semayam Tuhanku, marilah moga hadirmu mengitari hamba. Mengalir Tuhan, marilah untuk ini makna hidup kita, dan masukmu di batin kita. Palingkan ya Tuhan, demi hayat Engkau kan beroleh gereja rumah idaman. Berita ke-6, Hayat yang menang. Dalam berita di depan, kita telah melihat bahwa hayat setiap orang Kristen dapat mencapai keselamatan yang penuh, sehingga ia dapat memilih hati nurani yang murni, dapat memiliki hati yang suci, dapat hidup tanpa kekhawatiran, dapat memiliki pikiran yang tulus, dapat memiliki angan-angan terkonsentrasi, dapat mutlak taat kepada Allah, dapat mutlak beribadah dan mengasihi Allah, mengalahkan semua kelemahan-kelemahan tubuh, dan dapat mempersembahkan anggota-anggota tubuhnya kepada Allah untuk menjadi alat-alat kebenaran yang membawa kepada kepengudusan. Setiap orang Kristen dapat mencapai satu taraf di mana dia dapat berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Semua ini bisa terjadi, bisa dicapai. Kini kita perlu membicarakan satu hal, yaitu bagaimana kita mendapat hayat yang menang ini. 1. Hayat Kristus ketika ia hidup di bumi. Ketika Kristus hidup di bumi, dia taat sepenuhnya kepada Bapa. Dia sama sekali tidak mengasihi dunia, tidak menuruti kemauannya sendiri, baik dalam tutur kata maupun dalam perbuatan. Dia tidak pernah membiarkan pencobaan mengalahkan dirinya. Dia tidak satu kali pun berbuat dosa. Dia taat kepada Allah, bahkan taat sampai mati. Inilah hayat Kristus. Bagaimana dengan kita? Sepenuhnya taat kepada Allah? Tidak. Sejenak pun tidak menuruti kemauan diri sendiri? Tidak mampu. Sedikit pun tidak berbuat dosa?
kita telah berbuat banyak dosa. Sedikit pun tidak mengasihi dunia. Mungkin secara luaran tidak mengasihi, tetapi di dalam hati diam-diam mengasihinya. Siapa yang tidak pernah goyah ketika menghadapi pencobaan? Tidak seorang pun. Kalau demikian, bagaimana ini? Alkitab berkata bahwa orang Kristen harus sepenuhnya taat kepada Tuhan, tidak mencintai dunia, tidak menuruti kehendak sendiri, tidak berdosa, dan tidak goyah oleh pencobaan. Namun saudara-saudari, Anda berkata bahwa itu tidak mungkin. Saya juga berkata, tidak mungkin. Banyak di antara kita yang telah menjadi orang Kristen selama 1-2 tahun dan sebagian besar dari kita telah menjadi orang Kristen selama 3-5 tahun atau mungkin lebih lama dari itu. Selama tahun-tahun ini, berapa banyak hasil yang sudah kita capai? Berapa kali dengan sedih kita harus bertobat kembali, bahkan sampai mencucurkan air mata? Di manakah kemenangan itu? Kita sudah tahu standar yang dikatakan dalam Alkitab mengenai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menuruti kehendak sendiri, harus adil dan benar seperti Allah, harus sungguh-sungguh mencari kerajaan. Namun pada faktanya, apakah kita seperti itu? Betapa sering kita jatuh dalam dosa, betapa sering hati kita cemar, emosi kita tak terkendali, diam-diam mengasihi dunia dan dijajah oleh hawa nafsu daging. Kita tidak suka membaca Alkitab, tidak senang berdoa, bahkan ada kalanya kita ingin berkata bahwa lebih baik tidak menjadi orang Kristen. Oh, Alkitab berkata, harus. Namun kita berkata, tidak mampu. Harus, selamanya harus. Dan tidak mampu, selamanya tidak mampu. Tidak dapatkah kita mohon Tuhan untuk menurunkan sedikit standar kebenarannya? Sekali-kali berdosa itu tidak apa-apa. Atau mungkin ada orang yang dapat mengasihi Allah, taat kepadanya, menyangkal diri sendiri, dan juga kudus. Tetapi standar semacam itu hanya untuk segolongan orang tertentu, bukan untuk aku. Sebagai kaum beriman, kita nampak bahwa walaupun kita tidak mampu, saudara-saudari, kita harus nampak, meskipun kita tidak mampu, tetapi ada satu orang yang mampu, dan dia adalah Kristus. Kita tahu bahwa kita harus menjadi sempurna, tetapi kita tidak mampu. Namun Kristus telah melakukannya, dan dia adalah sempurna. Ini membuat kita mengetahui 3 hal. 1. Standar kehidupan yang ditetapkan Allah harus diperhidupkan oleh setiap orang Kristen. 2. Namun, kita tidak mampu melakukannya. 3. Sepanjang sejarah, hanya ada satu orang yang mampu melakukannya, yaitu Kristus. Percayakah kita bahwa kita tidak mampu melakukannya? Ya. Percayakah kita bahwa Kristus dapat melakukannya? Ya. Kita harus, tetapi kita tidak dapat. Kristus sudah mencapai kesempurnaan, dan ini kita akui. Semua ini memperlihatkan kita satu fakta, bahwa hanya Allah sendiri yang dapat memenuhi standar kehidupan yang ditentukannya. Dengan perkataan lain, untuk memperhidupkan satu kehidupan tertentu, diperlukan satu hayat yang sama dengan kehidupan itu. Misalnya, hanya burunglah yang bisa memperhidupkan kehidupan burung, atau seekor binatang memperhidupkan hayat binatang. Jadi, hanya Allah lah yang dapat memperhidupkan kehidupan Allah. Dan karena Kristus adalah Allah, maka hanya Kristuslah yang dapat memperhidupkan kehidupan Allah. 2. Kehidupan Kristiani yang dikatakan dalam Alkitab. Filipi pasal 1 ayat 21 mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus." Apakah di sini dikatakan seperti Kristus? Tidak. Apakah meniru Kristus? Tidak. Apakah mengambil Kristus sebagai contoh
dan meneladaninya? Tidak, melainkan dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Meniru Dia pasti tidak ada gunanya, menjadi baik juga sia-sia. Sekalipun kita sekarang dapat membaca Alkitab, berdoa, dan memperhidupkan satu kehidupan yang saleh, tetapi jika hayatnya salah, maka kehidupan kita pun salah. Mendambakan, menangis, menyesal, dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku sungguh-sungguh mau taat kepadamu." Demikian memang tidak salah, tetapi ada satu yang salah, yaitu hayat kita yang salah. Allah tidak hanya menetapkan Kristus mati bagi kita di Golgota, tetapi juga membuat Dia menjadi hayat kita. Semoga kita benar-benar jelas akan hal ini. Tuhan tidak menjadikan kita orang Kristen dengan cara mengajar seekor monyet untuk berbusana, makan, atau bergerak. Mendidik seekor monyet untuk hidup dan berperilaku seperti manusia sangat menyiksanya, sehingga lebih baik ia tetap menjadi seekor monyet daripada belajar menjadi manusia. Tidak, Tuhan tidak memperlakukan kita seperti itu. Kita membaca Alkitab selama 5 menit tanpa perasaan dan kesan apapun, hambar. Namun buku-buku lain kita baca dengan penuh minat. Kita berdoa tanpa hasil, namun jika tidak berdoa, kita merasa tertuduh, tidak mengasihi dunia, terasa berat, pergi mengasihi dunia, dalam batin tiada damai sejahtera. Alangkah sulit menjadi orang Kristen. Betapa mustahil memperhidupkan satu kehidupan seperti Tuhan. Kita sungguh menderita. Ketahuilah, kalau masih merasa menderita, itu berarti masih ada harapan. Sebab perasaan semacam itu membuktikan bahwa kita sedang berada dalam perjalanan. Kalau orang sudah tidak merasa menderita, saya harus merasa menderita untuknya, sebab ia sudah meninggalkan jalan yang seharusnya ditempuh itu. Tidak jarang kita hanya diam membisu menyaksikan betapa hebatnya godaan dunia ini. Kita tidak bisa mencela orang lain berbuat begitu karena dalam batin kita juga tergerak olehnya. Ada kalanya kita rindu menjadi seperti orang-orang yang begitu taat kepada Tuhan, membelakangi dunia, dan selalu memandang wajahnya. Kita berusaha sekuatnya untuk mencapainya, tetapi betapa sulit. Saudara-saudari, jika Allah menginginkan kita menjadi orang Kristen semacam itu, sungguh sangat sengsara. Siapa yang dapat meraih standar yang setinggi itu? Andai kata menyuruh anak usia 5 tahun mengangkat beban seberat 150 kg, ini sungguh kejam. Apalagi menyuruhnya mengangkat beban seberat 500 kg. Itu di luar batas peri kemanusiaan. Demikianlah, menyuruh orang Kristen mencoba memperhidupkan satu kehidupan seperti Allah, ini jauh lebih celaka daripada menyuruh seorang anak untuk mengangkat 300 atau 500 kg. Ada kalanya kita ingin mencoba berusaha melakukannya dengan menahan derita. Damba bisa mencapainya, namun apa hasilnya? Sebelum satu dosa dibereskan dengan tuntas, dosa yang lain sudah muncul. Satu pertobatan atas suatu perkara belum beres, sudah muncul lagi perkara yang sama. Sebelum air mata penyesalan mengering, perkara yang membuat kita menangis itu telah datang lagi. Oh saudara-saudari, betapa baiknya jika kita bisa percaya bahwa kita tidak dapat. Allah tidak menghendaki kita mencoba melakukan. Alkitab memberitahu kita bahwa hayat yang Dia berikan kepada kita bukanlah hayat yang setelah jatuh akan bertobat kembali dan demikian berulang terus. Dia menghendaki kita hidup adalah Kristus, yakni Kristus di dalam kita memperhidupkan kehidupannya sendiri. Maria memberi Tuhan sebuah tubuh, dan melaluinya Tuhan menyatakan satu kehidupan Allah. Demikian juga kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan serta menerima Kristus. Dia bisa membuat kita memperhidupkan hayatnya dan hidup sebagaimana Dia pernah hidup. Saudara-saudari, perhatikan baik-baik. Menjadi suci tidak menuruti kemauan diri sendiri,
mengasihi Tuhan dengan sebulat hati, dan taat sepenuhnya dengan Dia, bukanlah perkara berusaha atau meniru, melainkan karena Kristus yang telah Allah sediakan bagi kita. Inilah keselamatan penuh. Allah menyediakan Kristus untuk dua tujuan. Di satu pihak, Kristus memelihara hukum bagi kita. Di pihak lain, Dia hidup di dalam kita supaya kita bisa memelihara hukum Allah. Di satu pihak, Dia mati bagi kita. Di pihak lain, Dia hidup di dalam kita. Di Golgota, Dia merampungkan keselamatan bagi kita. Sekarang, Dia mengerjakan di dalam kita apa yang telah dirampungkannya. Di Golgota, Dia membenarkan kita. Sekarang, di dalam kita, Dia membuat kita benar. Dia tidak hanya taat kepada Allah, tetapi juga hidup di dalam kita dan membuat kita taat kepada Allah. Dia bukan hanya mengerjakan segala sesuatu bagi kita, tetapi juga mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. Di sini kita baru nampak pentingnya kebangkitan. Paulus berkata, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu." 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Perhatikanlah, Paulus tidak berkata bahwa catatan dosa tidak dihapuskan, sebab oleh kematian Kristus, catatan dosa itu telah dihapuskan. Tetapi jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, kita masih hidup dalam dosa-dosa kita, dan keselamatan yang kita terima hanyalah separuh. Sewaktu pemberitaan Injil kita sering menggunakan perumpamaan ini, yaitu kita, orang-orang dosa adalah seperti orang yang berhutang. Kristus adalah seorang sahabat yang kaya raya. Kematiannya sebagai sahabat kita telah melunasi semua hutang kita. Tidak diragukan, ini adalah kabar baik. Tetapi sayang, ini tidak lebih dari separuh keselamatan. Benar, Kristus sudah melunasi hutang-hutang kita. Tetapi jika Dia hanya membayar lunas semua hutang kita, dapatkah perbuatan yang terbatas ini menjamin kita untuk tidak membuat hutang baru lagi? Apakah kita tidak akan membuat hutang baru lagi jika Kristus hanya melunasi hutang-hutang lama kita? Benar, sahabat kita telah melunasi hutang-hutang yang lalu. Namun setelah sejangka waktu kemudian, kita akan jatuh ke dalam hutang yang harus dibayar oleh sahabat kita itu lagi. Bukankah ini membuktikan bahwa jika Kristus hanya mati bagi dosa-dosa kita, yang telah kita terima hanyalah keselamatan separuh? Meskipun sahabat duniawi kita dapat membayar lunas hutang-hutang kita, namun kita masih dapat jatuh dalam hutang yang baru. Walaupun Kristus sahabat surgawi kita telah mati bagi kita, tetapi kita masih di dalam dosa-dosa. Mungkinkah keselamatan Allah hanya seperti itu? Oh, keselamatan Allah membuat Kristus mati di Golgota bagi kita, juga membuat Kristus hidup di dalam kita. Dia tidak hanya melunasi semua hutang kita, tetapi juga hidup di dalam kita agar kita jangan berhutang lagi. Allah tidak hanya menyelamatkan kita agar terluput dari neraka dan masuk surga, tetapi juga menyelamatkan kita sedemikian rupa sehingga Kristus menjadi hayat kita. Kalau Anda hanya menerima separuh dari keselamatan, Anda akan menderita dan tidak dapat mengalami sukacita keselamatan yang penuh. Yesus Kristus adalah hayat kita. Allah tidak menuntut orang Kristen untuk berbuat ini dan itu. Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus." Karena Kristus hidup di dalamnya, maka Paulus dapat menanggung segala siksaan, aniaya, bahaya, dipenjarakan di Yerusalem dan dipindahkan ke Roma. Dia tidak menjadi seperti Kristus, bukan pula meniru Kristus, melainkan karena Kristus hidup di dalamnya, maka dia bisa demikian. Jika tidak, dia pun tidak akan mampu. Seperti kera tidak dapat diubah menjadi manusia, demikian pula orang Kristen tidak dapat belajar meniru Kristus.
Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13 mengatakan, "Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Filipi pasal 1 ayat 21 membicarakan pengalaman pribadi Paulus, sedangkan kedua ayat di sini membicarakan apa yang dapat dialami oleh setiap orang Kristen. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak orang begitu membaca sampai di sini, lalu mengira bahwa mereka harus mengerjakan keselamatan mereka sendiri. Demikianlah mereka bertekad untuk bangun pagi-pagi, membaca Alkitab, dan bersaksi dengan penuh semangat. Namun mereka tidak berhasil, karena mereka mengabaikan ayat 13 yang mengatakan, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Kata "karena" mengindikasikan bahwa ini adalah penyebab, sedangkan mengerjakan keselamatanmu dalam ayat 12 tak lain adalah akibat. Apa yang biasa kita lakukan sehari-hari terdiri atas dua hal. 1. Bertekad. Ini adalah kemauan di batin. Dan 2. Bekerja. Ini adalah perbuatan yang di luar. Jadi, kedua perkara inilah yang membangun hidup kita. Di dalam batin kita merencanakan, di luar, di lahir, kita mengerjakan. Tetapi baik bertekad maupun bekerja adalah hasil dari Allah yang mengerjakannya di dalam kita lebih dulu. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kita harus bertekad dan bekerja, melainkan Ia mengatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Benar minum jus itu gimana sih? Jadi caranya benar gimana? Minum jus? Boleh, karena nikmat, karena happy, karena senang. Yang penting adalah, pertama, jangan berlebihan. Kalau berlebihan, kita hilang seratnya. Jadi harus didampingi dengan kita makan buah lagi, makan sayur. Tetap ada loh ya. Jangan hanya jus melulu. Yang kedua, jus jangan cari yang olahan dari pabrik. Kalau dari pabrik itu dalam kemasan, ada kotak, ada kalengan, ada botolan, itu jus tidak murni lagi. Walaupun dikatakan concentrate, walaupun dikatakan ini pure, pasti ada tambahan. Namanya orang ingin bagus, supaya penampilan bagus, kasih warnanya bagusin, perasa sedikit, tambahkan lagi mungkin editif-editif yang lain, akhirnya tidak murni. Belum lagi dikasih high fructose corn syrup, dan itu membuat tidak sehat. Jadi pertama, caranya cari asli, bikin sendiri. Jangan kasih tambahan-tambahan gula dan macam-macam. Dan jangan jadikan kebiasaan. Memang yang paling bagus adalah makan buah asli, makan sayur asli. Jadi jangan jadi kebiasaan, tetap harus makan buah, tetap harus makan sayur. Jangan jadikan pelepas dahaga. Jadi kalau haus, minum air putih, air es. Untuk kenikmatan, untuk kenyamanan, untuk happy-happy, untuk potrek-potrek. Jadi minum jus, caranya adalah 1, jangan buatan pabrik, bikin sendiri. Dan jangan berlebihan. Hanya itu saja. Akhirnya tetap nikmat, dan tetap happy, dan tetap sehat.